Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo ananda-anandaku peserta didik baru SMA Negeri 1 Rengas Dengklok tahun pelajaran 2021-2022. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik dan selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat untuk ananda-anandaku peserta didik baru yang telah diterima dan menjadi bagian dari keluarga besar SMA Negeri 1 Rengas Dengklok. Ananda-anandaku semua, di masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Rengas Dengklok tahun pelajaran 2021-2022 dilaksanakan secara daring. Oleh karenanya, semoga kegiatan MPLS ini dapat berjalan dengan hikmat dan tentunya untuk ananda-anandaku semua tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Ananda-anandaku semua, di masa pengenalan lingkungan sekolah hari ini, ananda-anandaku semua akan mempelajari materi tentang keluarga sadar hukum atau kadarkum. Ananda-anandaku semua tentunya pasti bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan keluarga sadar hukum dan bagaimana sebenarnya implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya silakan untuk dipelajari materi pada video kali ini sampai dengan selesai. Ananda-anandaku semua, sebagai pengantar ya, yang dimaksud dengan keluarga yaitu adalah sebagai apa? Sebagai kumpulan ya, sebagai kumpulan dari orang-orang ya yang hidup secara bersama dan berdampingan ya, yang keterikatan ya, adanya ikatan atau aturan ya antara individu ya, dengan apa? Dengan tujuan ya, memiliki peran masing-masing ya, yang merupakan bagian dari keluarga ya. Itu adalah pengertian keluarga menurut Friedman ya. Terus kemudian ananda-anandaku semua, yang kedua adalah berkaitan dengan kesadaran ya. Tentunya ananda-anandaku semua sudah tidak asing ya, apa itu kesadaran ya. Kesadaran adalah sebuah sikap ya, sikap seseorang ya, bagaimana seseorang tersebut bisa mampu untuk mengambil keputusan ya terkait dengan apa? Tentang hal-hal yang dianggap benar ya tentunya atau tidak ya, untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain ya. Hal tersebut diungkapkan oleh Goleman ya. Kemudian ananda-anandaku semua, berkaitan dengan pengertian yang ketiga adalah hukum ya. Tentunya ananda-anandaku semua sudah tidak asing lagi ya, apa itu pengertian hukum ya. Hukum adalah peraturan-peraturan ya, yang berisi apa? Yang berisi perintah atau larangan ya, yang tentunya untuk mengatur kehidupan masyarakat ya, yang disertai dengan sanksi yang tegas gitu ya. Itu diutarakan oleh Utrecht ya, seorang ahli hukum. Ananda-anandaku semua tentunya pasti bertanya-tanya gitu ya, bagaimana sih sebenarnya Pak implementasi dari keluarga sadar hukum, dan kemudian keluarga sadar hukum ini menjadi bagian penting dan harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ananda-anandaku semua, yang selanjutnya adalah kita perlu mengetahui terlebih dahulu nih ya, bagaimana pengetahuan kita tentang kesadaran hukum ya. Yang pertama adalah hukum itu pastinya mengatur ya. Mengatur yang pasti apa? Disertai dengan sanksi yang tegas ya, sanksi yang tegas. Kemudian yang selanjutnya adalah yaitu wajib dilaksanakan ya oleh semua masyarakat umum ya, termasuk kalian sebagai pendidik ya. Kemudian yang ketiga adalah apa ya? Yang ketiga adalah mengatur ya, mengatur masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan apa? Masyarakatnya supaya tertib hukum ya. Ananda-anandaku semua ya,
pemahaman yang terkait pengetahuan tentang hukum, tentang kesadaran hukum ini tidak akan dapat terwujud ya apabila masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya tidak sadar akan hukum ya. Jadi hukum itu tidak akan pernah mengikat ya kepada masyarakat apabila masyarakat itu sendiri tidak taat ya dan tidak patuh terhadap hukum yang berlaku. Ananda-anandaku semua, peserta didik SMA Negeri 1 Rengas Dengklok, ada beberapa pemahaman ya, pemahaman tentang hukum yang perlu ananda-anandaku semua pahami ya, karena ini menjadi bagian penting bagaimana keluarga sadar hukum itu bisa terwujud. Yang pertama adalah kita harus tahu ya bagaimana pengetahuan tentang hukum ya. Hukum itu apa ya, terus kemudian sanksinya bagaimana kalau misalkan kita melanggar gitu ya, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kita harus paham tentang hukum itu sendiri ya. Kalau misalkan hukum itu berisi aturan-aturan gitu ya, atau perintah-perintah larangan ya, yang disertai dengan sanksi yang tegas gitu ya. Yang ketiga adalah kita harus sadar ya, sadar kewajiban kita tentang hukum, bahwa kita ya sebagai warga negara yang baik tentunya harus bisa menerapkan ya bagaimana misalkan hal-hal yang baik itu boleh untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan hal-hal yang menurut kita buruk coba untuk kita hindari. Dan yang keempat adalah menerima dan menaati hukum ya, karena kita sebagai warga negara Indonesia yang baik ya, kita perlu tahu dan sadar bahwa hukum itu harus kita laksanakan, sehingga kita harus patuh terhadap hukum yang berlaku. Ananda-anandaku semua, peserta didik baru SMA Negeri 1 Rengas Dengklok, bagaimana nih cara kita untuk bisa melaksanakan ya dan menyadari hukum? Bagaimana cara kita bisa mewujudkannya? Yang pertama kita harus adanya tindakan ya. Bentuknya seperti apa, Pak? Bentuknya adalah ada sanksi dan penghargaan. Misalnya ada seorang anak yang misalkan telat datang ke sekolah ya, otomatis apa, diberikan peringatan ya oleh guru, misalkan nak, kamu tidak boleh datang terlambat lagi ya. Itu misalkan peringatan pertama gitu ya. Terus yang kedua, misalkan ternyata anak tersebut masih terlambat datang ke sekolah ya, kemudian diberikan peringatan ya kedua sampai dengan ketiga, misalkan apabila masih melaksanakan atau melakukan hal tersebut maka akan ditindak tegas oleh sekolah, seperti itu ya. Atau mungkin bagi anak-anak yang selalu taat hukum ya, selalu mentaati tata tertib sekolah gitu ya, menyelesaikan tugas ya, tidak pernah membuat masalah misalkan di sekolah gitu ya, mungkin guru juga akan memberikan reward gitu ya, atau penghargaan, misalkan oh anak ini misalkan sikapnya baik gitu ya, tidak pernah melanggar hukum di sekolah gitu ya. Yang kedua adalah adanya pendidikan ya. Kita sebagai warga negara yang baik tentunya selalu belajar ya, selalu belajar bagaimana cara kita untuk bisa mengetahui bagaimana misalkan pelanggaran-pelanggaran di lingkungan sekolah ya, pelanggaran-pelanggaran di lingkungan masyarakat gitu ya. Melalui apa? Melalui pendidikan karakter ya, yang mungkin hal ini tentunya bisa diajarkan oleh setiap guru mata pelajaran ya. Salah satunya adalah mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang kedua, kita harus sadar terhadap keadaan lingkungan sekitar ya. Harus sadar bahwa kita juga punya hak ya dan kewajiban gitu ya. Begitupun halnya dengan teman-teman di lingkungan sekitar kita ya, punya hak dan kewajiban juga. Dan yang ketiga adalah adanya kampanye ya, adanya kampanye tentang kesadaran hukum tentunya.
Bisa dilakukan oleh siapa? Ya mungkin kalau dalam lingkup kelas gitu ya, atau sekolah ada kampanye tentang bagaimana cara mengimplementasikan gitu ya keluarga sadar hukum. Atau mungkin kalau misalkan dalam ranah provinsi gitu ya, di Jawa Barat juga ada yang namanya Duta Hukum dan HAM ya, yang selalu mengkampanyekan bagaimana caranya untuk bisa taat hukum ya, dan implementasinya tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Ananda-anandaku semua, selanjutnya pasti timbul pertanyaan, Pak, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan keluarga sadar hukum? Ananda-anandaku semua, sebelum kita mengenal lebih jauh, kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana dasar hukum dari implementasi ya, atau dari keluarga sadar hukum. Apa saja sih aturan-aturannya ya? Berikut aturan-aturan yang berkaitan dengan keluarga sadar hukum. Yang pertama, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01/PR.08.10 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01/PR.08.10 Tahun 2006 tentang pola penyuluhan hukum. Yang kedua, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01/PR.08.10 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01/PR.08.10 Tahun 2006 tentang pola penyuluhan hukum. Yang ketiga, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01/PR.08.10 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01/PR.08.10 Tahun 2006 tentang pola penyuluhan hukum. Yang keempat, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 83 Tahun 2009 tentang pedoman penyuluhan hukum di Jawa Barat. Dan yang terakhir, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis lomba desa atau kelurahan sadar hukum. Ananda-anandaku semua, selanjutnya adalah pengertian dari keluarga sadar hukum. Ya, keluarga sadar hukum itu adalah dalam istilah lain yang disebut dengan kadarkum atau keluarga sadar hukum, artinya adalah sebuah wadah ya yang berfungsi untuk apa? Untuk menghimpun ya, untuk menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri tentunya yang berusaha untuk apa? Untuk meningkatkan kesadaran hukum ya bagi dirinya sendiri. Yang selanjutnya, anak-anakku semua, keluarga sadar hukum itu erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Mengapa Pak kok bisa? Apa hubungannya keluarga sadar hukum dengan hak asasi manusia? Yang pertama, tentunya hak asasi manusia itu selalu melekat ya pada setiap individu ya, karena berkaitan dengan kesadaran hukum ya yang berasal dari diri manusia itu sendiri, bagaimana cara mereka untuk bisa sadar hukum. Makanya erat hubungannya dengan hak asasi manusia. Selanjutnya adalah pengertian dari hak asasi manusia ya. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak manusia itu lahir ya, yang secara kodrati melekat ya, melekat atas rahmat dari Tuhan yang Maha Esa dan sifatnya itu tidak bisa diganggu gugat ya, atau bersifat mutlak. Itu adalah pengertian dari hak asasi manusia. Ananda-anandaku semua, yang selanjutnya adalah macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama adalah hak untuk hidup. Hak untuk hidup ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya di pasal 28A, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang kedua adalah hak untuk mendapatkan pendidikan. Hak untuk mendapatkan pendidikan ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang ketiga adalah hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Ananda-anandaku semua, tentunya kalian bertanya-tanya, Pak, bagaimana kewajiban kita sebagai pelajar dalam mengimplementasikan keluarga sadar hukum? Yang pertama, kalian dapat mengimplementasikan di lingkungan keluarga. Dengan cara apa, Pak? Yang pertama adalah anandaku semua harus hormat dan patuh kepada orang tua. Yang kedua, anandaku semua dapat menjaga nama baik keluarga. Yang ketiga, anandaku semua harus menghormati semua anggota keluarga. Yang keempat, anandaku semua harus saling bisa menerima nasihat dari keluarga. Yang terakhir, anandaku semua harus bisa melaksanakan tugas dengan baik ya sebagai seorang anak. Yang selanjutnya adalah contoh implementasi keluarga sadar hukum di lingkungan sekolah. Yang pertama, anandaku semua harus bisa hormat dan patuh kepada guru. Yang kedua, anandaku semua harus mentaati semua peraturan yang ada di sekolah. Yang ketiga, anandaku semua harus memiliki sikap disiplin yang tinggi, baik disiplin waktu maupun disiplin belajar. Yang keempat adalah anandaku semua harus mengikuti semua kegiatan yang ada di lingkungan sekolah, termasuk misalnya mengikuti upacara dengan hikmat, ya terus kemudian mengikuti ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah anandaku semua tidak membuat keributan di sekolah. Dan yang terakhir adalah anandaku semua harus saling menghargai perbedaan di lingkungan sekolah. Yang selanjutnya adalah bentuk implementasi keluarga sadar hukum di lingkungan masyarakat berbangsa dan bernegara. Yang pertama, anandaku semua harus menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Yang kedua, anandaku semua harus bisa mematuhi semua peraturan yang ada di lingkungan masyarakat maupun dalam konteks negara. Yang ketiga, anandaku semua harus menjaga ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat. Yang keempat, anandaku semua harus bisa mentaati semua peraturan baik yang ada atau berlaku di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan nasional. Anandaku semua, demikianlah penyampaian materi tentang keluarga sadar hukum. Semoga anandaku semua dapat mengimplementasikan dan tentunya semoga materi ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.